Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmeang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 18 Alkitab berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Nah, suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang Paulus bagikan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika yang juga sangat berguna bagi kita. Ada beberapa nasihat yang Paulus berikan, yaitu nasihat-nasihat singkat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Paulus berkata menekankan kepada jemaat di Tesalonika untuk bersuka cita senantiasa. Nah, ini harus kita mengerti sebagaimana yang Tuhan mau, sukacita rohani itu harusnya sukacita dari dalam diri kita. Maksudnya apa? Roh Kudus yang memberikan sukacita. Sukacita kita tidak boleh terpengaruh oleh situasi dan lingkungan. Nah, ini memang kita harus terus belajar. Kita minta Roh Kudus terus memenuhi hati kita supaya sukacita rohani, yaitu sukacita yang dari dalam kita, itu yang keluar senantiasa, sehingga tidak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Contoh, kalau kita punya uang baru kita penuh dengan sukacita, kalau tidak punya uang kita duka cita. Nah, ini yang kita harus terus ingat-ingat dalam kehidupan kita. Sebab terhadap segala kenyamanan jasmani kita harus merasa senang seolah-olah kita tidak senang. Maksudnya apa? Kita tidak boleh berharap untuk apa yang kelihatan hari-hari ini. Ya, kita tidak boleh menaruh pengharapan yang terlalu berlebihan kepada yang kelihatan, harta benda kita, kekayaan kita, jabatan kita, keuangan kita, dan lain-lain. So, jadi itu bukan sumber sukacita kita, melainkan Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang di dalam hidup kita, itulah sumber sukacita kita. Yang kedua, Alkitab berkata tetaplah berdoa. Nah, untuk kita memperhatikan bersama-sama, untuk tetap sukacita kita penuh, kita harus tetap berdoa. Nah, kita akan lebih bersukacita jika kita lebih banyak berdoa. Kita harus tetap berdoa dalam waktu-waktu yang kita tentukan. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada saat-saat teduhmu pada waktu pagi engkau membaca Alkitab, engkau berdoa. Nah, itu akan menambahkan sukacitamu penuh dalam hidupmu, sehingga kita siap untuk menghadapi tantangan apa yang Tuhan izinkan hari ini boleh terjadi. Kita siap untuk menghadapi tantangan yang ke depan yang terjadi dalam kehidupan kita apabila kita mulai diawali hidup kita dengan doa, membaca firman Tuhan, sehingga membuat sukacita kita penuh. Dan yang ketiga, Paulus mengajarkan untuk selalu mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jika kita berdoa dengan tidak henti-hentinya, maka kita juga akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita sering berdoa, maka kita akan juga lupa untuk mengeluh. Kalau kita sering berdoa, maka kita akan selalu mengingat untuk mengucap syukur. Pada waktu kita melihat situasi dan kondisi kita yang mungkin kurang enak dalam kehidupan kita, kita harus belajar mengucap syukur. Karena apa? Kita tahu bahwa banyak keadaan hari-hari ini juga orang yang lebih susah dari kita. So, jadi mari kita belajar mengucap syukur. Bukan kita mensyukuri orang lain, tapi kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan masih percayakan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih boleh mendengarkan firman Tuhan, atau Bapak Ibu boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, tidak kekurangan satu apapun, itu harus kita syukuri. Kalau Bapak Ibu mungkin sekarang masih bisa minum teh, kopi, susu, ataupun masih menikmati makanan, minuman, saudara harus belajar mengucap syukur. Kalau saudara pun sampai hari ini masih mempunyai pekerjaan yang baik, saudara juga harus belajar mengucap syukur. Karena apa? Waktu kita mengucap syukur, kita sebenarnya sedang memuliakan Tuhan. Kenapa? Kita sepakat dengan apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Itu inti daripada kita mengucap syukur. Pada waktu kita mengucap syukur, maka kita sepakat dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dalam 3 hal ini yang Paulus berikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Yang pertama, kita harus bersuka cita. Apapun keadaan kita harus bersuka cita. Sukacita rohani itu harus kita luapkan dari dalam hati kita. Yang kedua, tetaplah kita berdoa supaya kita memiliki kekuatan. Alkitab berkata bahwa orang yang tidak berdoa maka dia tidak akan dapat kekuatan. Ada satu istilah berkata bahwa doa itu adalah nafas. Kalau saudara lupa bernafas maka saudara akan mati. Tapi kalau saudara lupa berdoa, maka kerohanian kita pun pasti akan mati. Dan yang ketiga, belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus belajar mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Bila firman-Mu jadi kekuatan dalam kehidupan kami, ajar kami untuk selalu bersuka cita, selalu mengucap syukur dan tetap berdoa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.